Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah hadir menjumpai kami melalui pewartaan firman Tuhan. Dan dialah Engkau yang akan menyempurnakan kemampuan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang diteguhkan boleh menjadi sumber kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 5 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema taat seperti Kristus. Saudara-saudara, setelah membaca nas yang kita dengarkan tadi, ada satu nama yang disebutkan, yaitu Melkisedek. Siapakah dia? Menurut Kejadian 14 ayat 18 dan Ibrani 5 ayat 6, Melkisedek itu punya arti nama raja kebenaran. Dalam bahasa Ibrani, raja adalah dewa yang disebut atau yang ditulis dengan tulisan sedek. Dan Melek itu adalah adil. Jadi Melkisedek adalah raja kebenaran atau raja keadilan. Menurut Kejadian 14 ayat 18, ia adalah seorang raja dari Salem atau Yerusalem dan imam dari El Elyon, yaitu Allah yang mati. Nah, dikatakan tadi bahwa Yesus dipanggil menjadi imam besar selama-lamanya oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Lalu apa peran imam ini? Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan atau melaksanakan tata cara umat beribadah, bertugas di meja sakramen, membaptis, dan bahkan umat pun bisa menghubungi imam untuk mendapatkan nasihat dalam hal rohani yang dihadapi mereka. Artinya saudara-saudara, tugas seorang imam ini tidak mudah, tidak ringan. Bahkan kalau kita melihat ternyata banyak juga penentangan, banyak hinaan yang dialami oleh seorang imam ketika menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita lihat dalam posisi Yesus, bahwa Yesus mengalami hal-hal yang dikatakan tadi, penyiksaan secara fisik maupun psikis. Dan karena itulah kemudian kita mengenal istilah jalan Via Dolorosa ketika Yesus menghadapi masa-masa sengsara seperti yang kita peringati pada pekan ini. Namun demikian saudara-saudara, sekalipun Ia adalah Allah, bahkan dikatakan anak Allah, dikatakan di sini bahwa Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Yesus taat pada penderitaan. Dan bahkan dikatakan Ia sudah sampai kepada kesempurnaannya.
Kesempurnaan untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyelamatkan manusia. Ia menjadi pokok keselamatan menurut kitab Ibrani. Keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sosok Yesus di mata Melkisedek. Ketaatan adalah suatu topik yang sensitif untuk dibicarakan. Mengapa sensitif? Karena saudara-saudara, ketaatan ini biasanya bersifat menyerang. Namun bukan berarti ketaatan itu ada sesuatu yang salah. Ketaatan ini biasanya menyerang kehidupan yang tidak teratur. Lalu bagaimana menjadi orang yang taat? Karena saya yakin semua orang ingin menjadi orang yang taat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, ketaatan yang Yesus boleh tunjukkan kepada kita, berarti kita bisa taat misalnya menghormati orang tua seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Atau yang kedua, saudara-saudara, yang Tuhan kasih ketaatan itu kita bisa tunjukkan misalnya ketika melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Artinya saudara-saudara, jangan kemudian kita menjadi orang yang diminta melakukan sesuatu lebih dari sekali. Ambil contoh misalnya dalam Roma 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalimat tidakkah engkau tahu artinya bahwa pengajaran tentang kemurahan Allah yang menuntun manusia kepada pertobatan itu bukanlah pengetahuan yang baru. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau memperhatikan peraturan ini, sehingga harus diulangi kembali. Penilaian yang sama juga berlaku misalnya dalam Roma 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajarkan orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Dengan demikian saudara-saudara, bukankah hukum pengajaran tentang mencuri itu sudah disampaikan? Mengapa harus berulang kali diingatkan? Diingatkan lagi dan lagi. Berarti di situ tidak ada ketaatan. Jadi ketaatan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, menuntut komitmen dari orang yang mendapatkan perintah tersebut. Kita harus memperhatikan tugas-tugas kita masing-masing. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam sebuah ketaatan yang dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Ketika kita taat dalam mengikuti apa yang menjadi perintah, berarti kita menjadi orang yang rendah hati. Apalagi saudara-saudara, perintah itu adalah perintah dari Tuhan. Kita akan merasakan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita harus bisa menerima dengan rasa syukur. Apakah yang kita alami ini keadaan yang baik atau yang buruk yang datang mendekati kepada kita. Ketika hal yang baik terjadi, ingatlah saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, maka ingatlah itu adalah pengalaman untuk kita belajar yang diperkenankan Tuhan untuk kita alami. Karena itu lihatlah seperti nas tadi, Yesus pun taat dalam menjalani penderitaan, bukan hanya dalam sukacitanya. Yang selanjutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, berkomitmen secara iman kepada Allah. Berarti menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan adalah sesuatu yang personal, yang bisa dialami oleh kita, khususnya dalam ketaatan kepada Tuhan.
Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa dampak kehidupan yang taat? Saya mencatat ada beberapa hal. Misalnya ketika kita taat kepada Allah, maka yang kita rasakan yang pertama, kita akan memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kita akan memperoleh anugerah Allah karena telah melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan memperoleh kemenangan yang besar karena balasan yang taat kepada Allah adalah surga. Setidaknya 3 hal itu yang akan kita terima. Lalu apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjadi orang yang taat? Yang pertama, saudara-saudara, kita akan dihargai oleh orang lain. Karena taat, saudara-saudara, misalnya menunjukkan hasil kerja yang sesuai aturan, maka orang lain akan menilai. Dan orang lain, saudara-saudara, akan menghargai. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita taat, lalu kemudian akan diberikan tanggung jawab yang lebih karena ketaatan itu sebagaimana firman Tuhan. Kau telah setia kepada perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Jadi saudara-saudara, tidak ada ruginya kita hidup dalam ketaatan. Pada minggu Prapaskah ini, ketaatan Yesus untuk mengambil jalan penderitaan mengingatkan kita bahwa Yesus telah bergumul untuk itu bagi kita semua. Yesus tahu kita menderita, saudara-saudara, dan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada perintah. Kita belajar menyerahkan diri kita kepada Kristus. Bahkan ketaatan Kristus mengajarkan juga kepada kita bahwa kita harus peka terhadap penderitaan orang lain. Peristiwa di masa pandemi ini, sehingga kita pun dipanggil untuk menyatakan kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang berada di dalam penderitaan. Dalam ketaatan yang demikianlah, saudara-saudara, Yesus Sang Imam Besar tentu akan menemani perjalanan kehidupan kita melewati masa-masa sulit saat ini. Setialah seperti Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur Kau mengingatkan kami arti dari perjalanan kehidupan kami. Walaupun susah, tetapi Kau sudah menunjukkan kesetiaan. Dan biarlah dengan teladan kesetiaan Kristus akan penderitaannya mengundang kami juga untuk tetap setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami yang susah ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam penderitaan, di dalam kesusahan kami. Tapi Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kami untuk memasuki kehidupan yang baru. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah setiap anak-anak kami, karuniakanlah kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi mereka. Dan sebagai anak kami juga mendoakan orang tua kami masing-masing, berkatilah mereka. Karuniakanlah kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga sukacita dalam hidup mereka. Pada dalam surga kami juga berdoa untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun. Kami merindukan ada persekutuan yang kami bangun secara offline. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami agar pada waktunya nanti kami akan mengalami. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk para pelayan umat-Mu, Hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, para penatua dan keluarganya. Tuhan berkati juga para pengurus komisi dan keluarga mereka masing-masing, agar dengan tulus dan setia tetap melayani Tuhan meskipun sulit jalan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Berkatilah pemerintah dengan segala program-programnya, khususnya dengan penuntasan COVID-19. Kami berdoa untuk vaksin COVID-19, biarlah itu boleh terlaksana dengan baik. Seluruh rakyat Indonesia boleh menerimanya. Bahkan akan tercipta sebuah kehidupan yang baru.
Inilah ya Tuhan doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.